Nah, oke. Jadi proyek kita nih bikin sistem pengukur kecepatan kendaraan berbasis SP32 yang memanfaatkan dua sensor utama sebagai penanda waktu. Yang pertama nih sensor ultrasonik. Ini sebenarnya sensornya opsional ya, yaitu sebagai trigger awal kalau ada benda di depannya, sekaligus buat mengaktifkan sensor infrared obstacle dan sensor induktif ini. Nah, yang kedua adalah sensor infrared obstacle yang berfungsi sebagai titik awal pengukuran waktu kendaraan lewat sensor ini. Nah, jadi sinyal infrared itu terpantul terus dibaca oleh SP32 sebagai tanda bahwa kendaraan udah melintas. Nah, bisa kita lihat jarak di antara sensor IR dan sensor induktif di sini 1 meter. Itu akan dicatat sebagai rumus pengukuran kecepatan. Nah, habis ngelewatin sensor IR kan udah diukur tuh jaraknya. Terus masuk ke sensor induktif. Nah, itu sensor yang mengukur sensor yang mendeteksi logam. Itu betulan kendaraan atau orang lewat gitu. Nah, jadi fungsi sensor induktif ini juga sebagai apa ya? Finish dari deteksi dari IR ini. Jadi IR ini sebagai yang mulai menghitung waktu masuknya, induktif ini sebagai finishnya. Apa namanya? Waktu selesainya gitu. Nah, jarak tadi dihitung. Maksudnya bukan jarak ya, waktu tadi dihitung karena jaraknya udah fix 1 meter kan. Nah, itu kita rumuskan ya, dijadikan ke kecepatan. Terus hasilnya kita tampilkan ke aplikasi mobile kita. Sederhananya sistem kita nih bekerja kayak stopwatch otomatis. Sensor infrared nyalakan stopwatch, pas kendaraan masuk, terus sensor logam mematikan. Itu tadi, IR tadi sebagai yang mulai, induktif tadi sebagai yang penyelesaikannya, gitu loh. Nah, SP32 nih sebagai ya itulah sebagai otak dari sensor-sensor kita ini. Meski desainnya emang kayak gini, sederhana, udah mewakili prinsip dasar sistem pengukuran kecepatan pada lalu lintas. Itu aja kayaknya. Saya mau nanya dong. Apa tuh? Ultrasonik tuh kenapa nggak dijadiin buat ngukur kecepatan? Sebenarnya yang infrared sensor ini udah apa ya? Udah cukup lah buat ini, buat apa itu namanya? Buat ngukur. Karena cuma perlu 2, ultrasonik ini sebenarnya opsional sebagai apa aja sebenarnya, sebagai itu ada objek tuh di situ. Nah, nggak kalau misalnya IR ini ada halangannya kan, misal kayak ada bayangan atau cahaya, kadang itu aktif sendiri dia. Nah, yang logam ini, sensor logam ini kadang aktif gara-gara ada listrik gitu. Namanya juga deteksi logam ya, logam yang induktif mengantarkan listrik. Jadi kalau ada listrik mungkin dia error kadang-kadang aktif gitu. Ya, jadi sensor ultrasonik ini sebagai ini ada objek. Nah, dia sensor sebagai pendeteksi ada objek sekaligus buat ngaktifin infrared sama induktif ini. Baca. Oke. Nice. Misalkan ini kan kita ngapainnya mengaplikasikannya oke mana ya bang ya? Kan nggak yang besar banget gitu kan? Masalahnya nih jaraknya nggak sih? Itu kalau yang lewat 2 atau 3, ketiga-tiganya kehitung kah? Gimana? Mobilnya? Misal kendaraannya ya, kendaraannya lewat 2 atau 3 gitu. Langsung kehitung 3-3. Satu-satu sih kayaknya, ini cuma satu arah aja deh.
Iya, maksudnya kan satu arah, bisa Iya. dia lewatnya berdua gitu. Lewat berdua. Itu Kan kayak misal bisa jalannya agak lebar gitu kan. Jadi satu. lewat berdua. Ya otomatis ini jalannya harus kecil satu arah doang gitu kan. Jadi nggak bisa kendaraan apa Buat dua di sisi langsung. satu lagi. Kalau diminta yang lebar, cek mana? Ya, tambah lah lagi sensornya. Ya. Agak sebelah gitu kan, sebelah kiri satu, sebelah kanan satu gitu. Enggak, misal satu jalan, tapi satu arah. Kan kayak di Iya. bypass kan satu arah. Ah, Ya kan nggak mungkin satu-satu dia lewat. Kadang kan ada nggak bisa kayak gitu. ya. Kayak mana lagi proyek kecil-kecilan. oh, Kanan. Itu aja lah dulu. gimana tahu kan? Iya. Ya kan soalnya ada kendaraan itu motong gitu kan. Terus Iya. kacau tuh jadinya tuh. Bener sih, bener juga.